istri sementara yang tak tahu diri. Hujan pertama musim penghujan datang tanpa permisi. Langit Jakarta yang biasanya murung kini menangis deras, seolah ikut meratapi nasib yang baru saja menimpa kami. Aku berdiri di bawah terpal compang-camping yang kugunakan sebagai atap darurat, memeluk Keisha yang gemetar. Bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa tak mengerti. Di usianya yang baru 6 tahun, ia masih terlalu kecil untuk memahami mengapa neneknya tega mengusir cucu sendiri keluar rumah, apalagi di tengah badai seperti ini. Kami baru saja diusir dari rumah yang seharusnya menjadi warisan suamiku Adrian. Rumah besar di kawasan elit Cipete, dengan pagar besi tempa setinggi 2 meter, halaman berumput rapi, dan lampu taman yang menyala otomatis saat senja, kini ditutup rapat oleh Lydia, ibu mertuaku, seolah kami bukan keluarga, melainkan sampah yang perlu disingkirkan. Aku hanya sempat membawa 1 tas kain berisi pakaian ganti Keisha botol minumnya yang sudah retak, dan satu-satunya foto keluarga kecil kami. Adrian tersenyum di tengah aku, di sampingnya mengenakan kebaya putih kesederhanaan dan Keisha yang masih bayi di gendongannya. Di balik jendela kaca patri rumah itu, aku melihat bayangan Lydia berdiri tegak, lengan bersilang. Bibirnya menyunggingkan senyum puas. Ia mengenakan kebaya sutra merah muda, dengan bros emas bergambar burung merak, pakaian yang pasti ia kenakan untuk acara arisan esok hari. Ia tak sekalipun menoleh ke arah kami. Tak ada rasa bersalah, hanya kebencian yang membeku di matanya, seperti es yang takkan mencair meski disiram air panas. Aku menunduk, menahan air mata yang terus mengalir bercampur air hujan. Bukan karena takut, bukan karena lemah, tapi karena kecewa. Aku pernah percaya bahwa keluarga Adrian akan menerimaku, meski aku datang tanpa harta. Aku menikah dengannya di pendopo kecil di Yogyakarta, tanpa undangan mewah, tanpa cincin berlian, hanya janji setia di depan Tuhan dan 2 saksi desa. Aku rela melepas takhta bisnis terbesar di negeri ini, menyembunyikan identitasku sebagai putri tunggal grup Adiwangsa, demi menjaga cinta yang tulus itu. Dan kini, cinta itu sudah tiada. Sementara janjiku masih hidup, dan kau, Lydia, malah menginjak-injaknya seperti lumpur. Keisha menarik lengan bajuku yang sudah basah kuyup. Bu, kaki Keisha dingin. Bisiknya, suaranya serak. Aku mengangkatnya, memeluknya seerat mungkin ke dadaku, seolah pelukanku bisa menjadi perisai dari segala kekejaman dunia. Di kejauhan, suara petir menggelegar. Lampu-lampu di jalan padam. Hanya ada suara hujan, derak angin, dan detak jantungku yang berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Seperti benih yang lama tertidur, kini mulai retak dan menuntut tumbuh. Kami tak punya tempat tujuan. Tetangga tak berani menampung kami. Lydia punya pengaruh di RT, bahkan di kelurahan. Aku tahu mereka takut. Tapi aku tak bisa menyalahkan mereka. Di negeri ini, status sosial masih jadi hukum tak tertulis yang lebih kuat daripada perasaan kemanusiaan. Orang miskin dianggap tak berhak bicara, apalagi kalau yang bicara adalah menantu tanpa gelar, tanpa mobil, tanpa perhiasan. Aku berjalan menyusuri gang sempit, sepatu ketsku terbenam dalam genangan air setinggi mata kaki. Keisha tertidur di pelukanku, tubuhnya ringan seperti kapas, tapi beban yang kurasakan seberat gunung. Di ujung jalan, masjid kecil dengan atap seng berkarat menjadi satu-satunya tempat berteduh. Aku mengetuk pintu belakang, meminta izin menginap semalam. Takmir masjid, seorang bapak parubaya dengan peci lusuh, mengangguk tanpa banyak tanya. Mungkin ia sudah terbiasa melihat penderitaan yang tak bersuara. Di dalam ruang kecil berlantai dingin itu, aku meletakkan Keisha di atas sajadah yang kuberikan. Aku mengelus rambutnya yang masih basah. Di luar, hujan tak kunjung reda. Tapi di dalam dadaku, sesuatu mulai reda. Kemarahan yang selama ini kutahan mulai berubah menjadi tekad. Aku tak lagi ingin menjadi korban. Aku tak lagi ingin bersembunyi. Karena jika kau, Lydia, mengira aku lemah hanya karena aku diam, maka kau salah besar. Aku menatap langit malam yang gelap melalui celah atap masjid. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun,
Aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Sudah waktunya. Pagi datang tanpa hangat. Langit masih kelabu, seolah enggan memaafkan dosa-dosa malam sebelumnya. Di dalam masjid kecil itu, Keisha terbangun dengan batuk kecil. Napasnya berat, wajahnya pucat. Aku segera membasuh dahinya dengan kain basah yang kusinggahi air sumur. Tak ada obat, tak ada dokter. Hanya doa yang terus kubisikkan, seolah Tuhan adalah satu-satunya yang masih mendengarkanku. Di luar, Jakarta bergerak seperti biasa. Klakson mobil, motor ojek online yang ngebut, dan orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang menuju kantor. Mereka tak melihat kami. Dua perempuan kecil yang duduk di teras masjid, tersembunyi di balik bayangan tiang beton. Tak ada yang berhenti, tak ada yang peduli. Di kota ini, penderitaan yang tak bersuara memang mudah dilupakan. Sementara di sisi lain kota, Lydia justru bersinar. Aku tahu itu karena ponsel pinjaman dari takmir masjid. Ia meminjamkannya setelah melihatku mondar-mandir mencari sinyal. Di Instagram, akun Lydia, @Lydia Pranoto Elite, membanjiri lini masa dengan unggahan terbarunya. Sebuah foto makan malam eksklusif di Le Jardin, restoran Prancis di lantai 51 sebuah mall megah di Sudirman Central Business District. Ia mengenakan kebaya sutra biru laut dengan sulaman benang emas. Rambutnya disanggul tinggi, anting mutiara asli menjuntai di telinganya. Di mejanya, segelas anggur merah, foie gras, dan sepiring truffle risotto yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup kami selama sebulan. Captionnya begitu menyakitkan. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita dikelilingi orang-orang yang tahu tempatnya, bukan sampah yang mengira bisa tinggal di istana. Komentar-komentar mengalir deras dari teman-temannya, para istri direktur, selebriti sosialita, dan influencer yang tak pernah bekerja, tapi hidup dari endorse. Mereka menyebutku dengan berbagai julukan: penumpang gelap, calon warisan yang gagal, istri sementara yang tak tahu diri. Semua tertawa, semua merasa superior. Tidak satu pun tahu bahwa mal tempat Lydia berpose mewah itu, Grand Adiwangsa Plaza, adalah milik keluargaku. Bahkan lift emas di lantai VIP-nya dibangun atas desain ayahku sendiri. Aku menutup ponsel itu perlahan. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Kali ini, karena amarah yang mulai mengkristal menjadi keputusan. Kembali ke Keisha, aku mencoba menyuapinya bubur instan yang kubeli dari warung dekat masjid dengan uang receh terakhirku. Ia menolak. Perut Keisha sakit, Bu, katanya lemah. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya yang masih beraroma hujan dan tanah. Di pelukanku, tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan untuk anak seusianya. Aku menyalahkan diriku sendiri. Seharusnya aku tak diam. Seharusnya aku melawan sejak dulu. Tapi aku percaya pada janji. Aku percaya pada cinta. Dan kini, cinta itu telah pergi, meninggalkan luka yang harus kusembuhkan sendiri. Di siang yang terik, aku membawa Keisha ke puskesmas terdekat. Antrean panjang, petugas yang letih, dan ruang tunggu yang bau amonia. Seorang ibu di sampingku menatap kami dengan iba, lalu berbisik, "Kasihan, kayaknya kena demam berdarah." Aku menggigit bibir, berusaha tak menangis di depan umum. Di negeri ini, air mata perempuan miskin dianggap lemah, padahal kami adalah yang paling kuat, karena terus berjalan meski dunia memaksa kami berlutut. Sore menjelang, hujan kembali turun. Lebih deras dari malam sebelumnya. Kami kembali ke teras masjid, basah kuyup, tanpa jas hujan, tanpa payung. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala, gemerlap, megah, penuh janji. Tapi bagi kami, itu hanyalah ilusi. Dunia itu bukan milikku lagi. Atau mungkin, belum waktunya kembali mengklaimnya. Namun, di tengah kesunyian itu, sesuatu terjadi. Sebuah mobil hitam menghampiri pelan. Bukan angkot, bukan taksi online, tapi sedan hitam mengilap dengan kaca gelap. Jendela pengemudi turun perlahan. Seorang perempuan berjas hitam, rambut diikat rapi, menatapku sejenak, lalu melemparkan amplop coklat ke tanah basah di depanku. "Dari yang kau pikir sudah melupamu," katanya pelan,
Lalu mobil itu melaju pergi tanpa meninggalkan jejak selain genangan air yang bergetar. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, hanya selembar kertas bertuliskan, "Waktunya hampir tiba. Percayalah pada dirimu sendiri. A. Adrian." Aku menatap langit yang terus menangis. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku merasa dia masih di sini. Menjagaku. Menjaga Keisha. Menunggu aku bangkit. Malam itu, setelah Keisha tertidur di atas sajadah yang kini kami baluri dengan alas koran bekas agar tak terlalu dingin, aku duduk bersandar pada dinding masjid yang berlumut. Amplop coklat itu masih kugenggam erat, seolah takut ia menguap seperti mimpi buruk yang enggan pergi. Kata-kata A terus berputar di kepalaku, bukan hanya sebagai inisial, tapi sebagai pusat dari segala yang pernah kumiliki dan kusembunyikan. Aku menutup mata, dan tiba-tiba aku kembali ke 8 tahun lalu. Yogyakarta, musim kemarau yang hangat. Langit jingga memudar perlahan di atas gunung Merapi yang diam menyaksikan. Di pendopo kecil desa Turi, di bawah langit terbuka dan suara gamelan yang dimainkan oleh tetangga sebagai hadiah pernikahan, aku berdiri mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa payat, tanpa bros berlian, hanya selendang batik tulis pemberian ibu mertua Adrian yang masih hidup saat itu. Jauh sebelum Lydia kehilangan akal sehatnya pada uang dan status, Adrian berdiri di sampingku, memegang tanganku dengan tangan yang kasar namun hangat. Tangan seorang arsitek yang lebih suka menggambar di kertas daripada bermain saham. Ia memakai beskap Jawa hitam, kopiahnya miring sedikit ke kanan, dan matanya seperti mata air di tengah gurun. Jernih, tenang, penuh keyakinan. Ayahku, Raden Mas Suryadi, Presiden Direktur Grup Adiwangsa, datang hanya sebagai tamu biasa, mengenakan batik lengan panjang, duduk di barisan belakang tanpa pengawal. Ia tak keberatan. Ia tahu betapa aku mencintai Adrian. Tapi sebelum pernikahan, ia memanggilku ke samping pohon, beringin tua di halaman pendopo. "Kau yakin, Rin?" tanyanya. Suaranya berat, namun penuh kasih. "Kau tahu siapa dirimu. Kau tahu kemana kau harus kembali suatu hari nanti." Aku menatapnya, lalu menunduk. "Aku tahu, Ayah. Tapi aku ingin dia mencintaiku bukan karena nama keluargaku, bukan karena kekayaanku, tapi karena aku Arini. Hanya Arini." Ayah menghela napas panjang, lalu mencium keningku. "Kalau itu pilihanmu, jangan pernah menoleh ke belakang. Tapi ingat, keluarga ini selalu menunggumu, bahkan jika kau memilih jadi rakyat jelata." Dan aku menepati janji itu selama 8 tahun. Ketika Adrian bekerja sebagai arsitek independen, aku menjadi guru les privat di rumah. Ketika kami pindah ke Jakarta, aku tak pernah meminta bantuan dari kantor pusat Adiwangsa, meski hanya untuk membayar tagihan listrik. Ketika teman-temannya bertanya asal-usulku, aku hanya tersenyum dan berkata, "Aku dari desa, ayahku petani." Mereka percaya, Adrian percaya. Bahkan Lydia, di awal pernikahan, menganggapku perempuan biasa yang beruntung menikahi anak semata wayangnya. Tapi Adrian selalu curiga. Suatu malam, di teras rumah kami yang dulu masih utuh di Cipete, ia menatapku lama. Kadang aku bertanya-tanya, "Rin, kenapa kau begitu tenang? Saat kami kehabisan uang, saat mobil mogok, saat ibuku marah-marah, kau selalu diam, sabar, seolah kau tahu ini bukan akhir." Aku hanya tersenyum, karena cintaku padamu lebih besar dari semua itu. Ia memelukku erat. "Kalau suatu hari kau harus kembali ke duniamu, jangan biarkan aku menahanmu. Aku mencintaimu apa adanya, tapi aku juga tak ingin kau kehilangan dirimu sendiri demi aku." Air mataku tumpah malam itu, bukan karena sedih, tapi karena disadari, dilihat, diterima, tanpa syarat. Tapi Adrian tak pernah tahu kebenaran penuh. Aku tak pernah memberitahu bahwa ayahku adalah pemilik hampir semua properti megah di Jakarta, Bali, dan Singapura. Bahwa nama Adiwangsa bukan hanya nama perusahaan, tapi nama yang ditakuti dan dihormati di seluruh Asia Tenggara. Bahwa aku, Arini Suryadi, adalah satu-satunya pewaris sah dari kekaisaran bisnis itu. Aku menyembunyikan semuanya.
Bukan karena malu, tapi karena cinta yang terlalu murni untuk dikotori oleh kepentingan. Dan kini, setelah ia pergi, setelah Lydia mengusir cucunya sendiri ke hujan, setelah dunia menginjak martabatku, apakah aku masih harus bersembunyi? Aku membuka amplop itu lagi. Di balik kertas bertuliskan A. Ada stiker kecil berbentuk daun jati, lambang pribadi Adrian. Di bawahnya, tersembunyi micro SD kecil, seukuran kuku jari kelingking. Aku menyimpannya dalam lipatan bra, tempat paling aman yang bisa kubayangkan. Di luar, hujan reda. Fajar mulai merekah, mengintip malu-malu di balik awan kelabu. Keisha bergerak dalam tidurnya, lalu membuka mata. "Bu, mimpi buruk?" tanyanya. Aku mengelus pipinya. "Tidak, sayang. Mimpi buruk sudah berakhir. Sekarang, ibu akan menjaga kita berdua. Selamanya." Ia tersenyum, masih lelah, tapi percaya. Karena anak-anak tak pernah meragukan ibunya, sampai dunia mengajarkannya untuk takut. Tapi Keisha tak akan belajar takut. Karena mulai hari ini, ibunya tak lagi bersembunyi. Aku tak pernah menyangka ibu kandung bisa sekejam ini. Pagi itu, setelah semalam penuh berjaga di teras masjid, aku mengambil keputusan berani, kembali ke rumah itu. Bukan untuk memohon, tapi untuk mengambil barang penting, surat-surat keluarga, akta kelahiran Keisha, dan kotak kayu kecil berisi cincin pernikahan sederhana dari Adrian. Semua itu masih tersimpan di lemari pakaian kami di kamar utama. Ruang yang dulu penuh tawa, kini mungkin sudah diubah jadi gudang koleksi tas mewah Lydia. Aku meminjam jilbab dari istri Takmir, menyembunyikan rambutku di balik kain katun sederhana, lalu menggandeng Keisha yang masih lemah. Tubuhnya belum pulih, tapi matanya bersinar. Ia percaya kami akan pulang sebentar. Aku tak tega mengatakan yang sebenarnya. Kami tiba di depan pagar rumah Cipete, sekitar pukul 9 pagi. Langit lagi-lagi gelap. Awan kelabu menggantung rendah, seolah langit tahu apa yang akan terjadi. Aku menekan bel pagar. Tak ada jawaban. Menit berlalu. Lalu, setelah 5 menit, pintu samping terbuka. Bukan Lydia, tapi Bu Surti, pembantu yang sudah mengabdi sejak Adrian kecil. "Nyi Arini?" bisiknya, suaranya gemetar. Jangan datang. Ibu sedang marah besar. Tadi pagi lihat berita di TV tentang Anda dan Keisha di masjid. Aku menatapnya. Aku hanya mau ambil barang-barang kecil. 5 menit saja. Tapi sebelum Bu Surti bisa menjawab, suara langkah kaki tajam terdengar dari dalam. Lydia muncul, mengenakan daster sutra warna ungu. Masih mewah, bahkan untuk pakaian rumahan. Riasannya tebal. Matanya menyala seperti ular yang siap menyerang. "Kau berani datang ke sini lagi?" katanya. Suaranya menusuk seperti pecahan kaca. "Kau pikir rumah ini masih milikmu? Kau pikir kau punya hak?" Aku menahan napas. Aku hanya ingin ambil barang Keisha, mainan kecilnya, buku gambar. "Mainan?" Lydia tertawa keras, sinis. "Mainan untuk anak jalanan? Kau pikir aku bodoh? Kau pasti mau curi dokumen. Atau cari uang." Ia menatap Keisha dengan jijik. "Dan kau bawa sampah itu lagi? Anak yang bahkan tak layak masuk halaman ini?" Keisha menunduk, menarik lengan bajuku. Aku bukan sampah, Nek." Lydia mendengus. "Diam. Kau tidak punya suara di rumah ini. Rumah ini milik keluarga Pranoto, bukan keluarga gelandangan." Aku melangkah maju selangkah. "Dia cucumu, Lydia. Darah dagingmu sendiri. Darah yang tercemar oleh kemiskinan dan kebodohanmu," bentaknya. Lalu, tanpa peringatan, ia menarik tangan Keisha dan mendorongnya keluar pagar. "Kalau kau mau barang, ambil. Tapi bocah itu tidak boleh masuk. Titik." Pintu samping dikunci dari dalam. Suara gembok berdenting. Aku menatap Keisha yang terjatuh di genangan air. Matanya memerah, bibirnya bergetar. Aku segera menariknya bangun. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu di sini." Tapi sebelum aku bisa mengajaknya pergi, hujan turun, deras, tiba-tiba, seperti amarah langit yang tak tertahan. Petir menyambar.
Angin menderu. Dan Lydia membuka jendela lantai 2, berteriak dari balik kaca. Berdiri di situ, sampai kau tahu tempatmu. Kalau kau bergerak, kusuruh satpam tangkap kalian sebagai pencuri. Aku menatapnya, tak percaya. Kau gila, dia anakmu sendiri. Cucuku, dia anak dari perempuan tak jelas yang merampas anakku. Teriaknya, lalu menutup jendela. Aku mencoba mendekati pagar, mengetuk, memanggil nama Bu Surti. Tapi tirai jendela ditutup rapat. Tak ada yang keluar, tak ada yang menolong. Dan di tengah badai itu, aku terpaksa menuruti perintah kejamnya. Karena jika aku melawan, Lydia akan memanggil polisi. Dan di mata hukum yang buta, aku hanyalah menantu tanpa surat kuasa, tanpa bukti kepemilikan. Sementara Lydia, ia punya nama, uang, dan pengacara. Jadi aku berdiri, bersama Keisha, di luar pagar rumah yang seharusnya menjadi rumah kami. Di tengah hujan yang tak kenal ampun. Jam pertama, Keisha menangis diam-diam, menggigil. Jam kedua, bibirnya membiru, tubuhnya lemas. Jam ketiga, ia mulai berhalusinasi. Bu, ayah datang, ayah bawa selimut. Aku memeluknya seerat mungkin, mencoba memberinya panas tubuhku, tapi aku sendiri basah kuyup, kedinginan, hampir pingsan. Di sekitar kami, tetangga diam. Beberapa mengintip dari balik tirai, lalu menutup gorden. Tak ada yang keluar, tak ada yang peduli. Di kawasan elit seperti ini, rasa kemanusiaan diukur dengan tagihan listrik bulanan. Jam keempat, tubuh Keisha lemas total. Matanya setengah tertutup, napasnya pendek dan berat. Aku menjerit memanggil nama Lydia, memohon dengan suara serak, tapi tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan petir yang menjawab. Aku mulai berpikir, apakah ini akhirnya? Apakah aku gagal melindungi anakku? Tapi tepat saat harapan hampir padam, sebuah suara klakson pelan terdengar. Mobil hitam itu datang lagi, sama seperti kemarin. Jendela turun. Perempuan berjas hitam itu turun, membawa selimut tebal dan termos. Naik. Sekarang, katanya tegas. Aku tak sempat bertanya. Aku mengangkat Keisha, membawanya masuk. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan rumah mewah yang kini terasa seperti kuburan cinta. Di kursi belakang, aku memeluk Keisha yang hampir tak sadarkan diri. Air mataku bercampur air hujan, dan di dalam hati, sebuah sumpah lahir. Bukan dalam kemarahan, tapi dalam ketenangan yang mengerikan. Mulai hari ini, aku tak akan lagi membiarkan siapapun menyakitimu. Aku akan menjadi badai yang kau butuhkan. Bukan hanya pelindungmu, tapi juga hukumannya. Mobil hitam itu melaju melewati jalan-jalan Jakarta yang basah, meninggalkan kawasan Cipete seperti mimpi buruk yang akhirnya ditinggalkan. Di kursi belakang, aku terus memeluk Keisha, menggosok punggungnya perlahan agar napasnya tak tersendat. Tubuhnya masih dingin, tapi nadinya mulai stabil. Di pangkuanku, ia bergerak pelan, lalu berbisik, "Ibu, mimpi ayah lagi." Aku mencium keningnya. Ayah selalu menjagamu, sayang. Bahkan dari surga. Perempuan berjas hitam di depan, yang memperkenalkan diri sebagai Nadia, asisten pribadi seseorang yang tak bisa menampakkan diri secara langsung. Mengantar kami ke sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng, bukan hotel, bukan tempat umum, tapi ruang pribadi, aman, dan steril. Di dalamnya, dokter pribadi menunggu. Ia memeriksa Keisha tanpa banyak bicara, lalu menyuntikkan cairan elektrolit dan memberinya selimut hangat. Demam tinggi akibat hipotermia ringan, tapi dia kuat, kata dokter itu. Suaranya tenang. Istirahat 2 hari. Jangan biarkan dia kedinginan lagi. Aku mengangguk, air mataku hampir tumpah lagi. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran, aku merasa aman. Setelah Keisha tertidur di kasur empuk berseprai katun Mesir, aku duduk di balkon kecil apartemen itu. Jakarta terbentang di bawahku, gemerlap, tak peduli, abadi. Di tangan, aku memegang ponsel baru yang diberikan Nadia. "Pakailah, nomor ini tak terlacak," katanya sebelum pergi.
Anehnya, begitu kumasukkan kartu SIM, notifikasi muncul. Rekening Anda telah dikreditkan. 250 kiba ngunduh. Aku terkesiap. Rekening pribadiku, yang selama ini kosong, tiba-tiba diisi. Tak ada nama pengirim, hanya kode internal. ADW 07. Adiwangsa, Juli. Bulan pernikahanku dengan Adrian. Belum sempat kuproses. Pesan teks masuk dari nomor tak dikenal. Simpan micro SD itu. Masukkan ke laptop lama di lemari bawah apartemen ini. Kata sandinya, Kisah 2018. Aku menatap layar. Napasku tersendat. Bagaimana mereka tahu tentang micro SD? Bagaimana mereka tahu tentang laptop? Dengan tangan gemetar, aku masuk ke dalam apartemen, membuka lemari bawah di kamar tidur utama. Di sana, tersembunyi di balik selimut wall, ada laptop silver, merek yang sama dengan yang Adrian gunakan dulu. Aku menancapkan micro SD, layar menyala, video dimulai, wajah Adrian muncul. Ia terlihat kurus, pucat. Rekaman ini dibuat di hari-hari terakhir hidupnya, saat kanker paru-parunya sudah menyebar. Tapi matanya masih sama, penuh cinta, dan sekarang penuh penyesalan. Arini, jika kau menonton ini, berarti ibuku sudah melampaui batas. Ia menarik napas dalam, batuk pelan. Aku minta maaf, aku tahu kau sabar, tapi aku tak bisa membiarkan kalian berdua disakiti selamanya. Layar berubah. Dokumen muncul. Sertifikat tanah rumah di Cipete. Atas nama Keisha Pranoto. Bukan Lydia. Sebulan sebelum aku meninggal, aku pindahkan hak kepemilikan ke Keisha. Aku tukar sertifikat asli dengan yang palsu. Ibu menyimpan yang palsu. Dia pikir dia pemiliknya, tapi sebenarnya, dia tak punya apa-apa. Air mataku jatuh deras. Adrian, kau melindungi kami bahkan setelah mati. Video berlanjut. Kini rekaman suara Lydia dari rekaman rahasia di kantor Adrian. Ia sedang berbicara dengan notaris palsu, merencanakan pengalihan dana yayasan keluarga ke rekening pribadinya. Suaranya dingin, perhitungan. Biarkan Arini mati kelaparan. Aku tak peduli. Yang penting rumah itu jadi milikku. Dan uangnya untuk gaya hidupku. Adrian kembali muncul di layar, matanya berkaca-kaca. Arini, jika ini terjadi, kau punya hak penuh untuk mengungkap semuanya. Ayahmu tahu. Tim hukum Adiwangsa siap membantumu. Tapi keputusan ada di tanganmu. Karena kau lebih baik daripada kami semua. Video berakhir dengan satu kalimat. Jagalah Keisha. Dan jangan biarkan kebaikanmu dijadikan alasan untuk disakiti. Aku menutup laptop, dadaku berdebar kencang. Di luar, langit mulai cerah. Mentari sore menyelinap masuk lewat tirai putih. Tepat saat itu, ponselku berdering. Nadia. Bu Arini, katanya, suaranya formal namun hangat. Pak Suryadi ingin bicara dengan Anda. Bolehkah saya sambungkan? Aku menelan ludah. 8 tahun. 8 tahun aku tak mendengar suara ayahku. Ya, jawabku pelan. Sambungkan. Dan di ujung sana, suara yang dulu mengajarkanku tentang harga diri, keadilan, dan keberanian kembali terdengar. Anakku, selamat datang pulang. Aku menutup mata. Di hatiku, sesuatu yang lama mati, kini kembali bernapas. Malam itu, setelah Keisha tertidur lelap, wajahnya tenang untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku duduk di meja marmer kecil di sudut apartemen Menteng. Laptop masih terbuka. Nadia telah memberiku flash drive tambahan. Ini dari Pak Suryadi. Semua dokumen hukum, keuangan, dan bukti tambahan ada di sini. Tapi aku belum menyentuhnya. Aku masih terpaku pada video Adrian. Kuseret kursor, membuka folder tersembunyi bernama Terakhir. Di dalamnya hanya satu file. Untuk Arini, jika aku tak bisa melindungimu lagi. Aku mengkliknya. Layar gelap sejenak. Lalu cahaya redup menyala. Adrian duduk di kursi kayu di teras rumah Cipete yang dulu. Di belakangnya, senja jingga memudar. Ia mengenakan kaos lengan panjang kesukaannya, rambutnya agak acak. Tapi matanya seakan tahu aku sedang menonton,
Bertahun-tahun setelah ia tiada. "Arini," katanya pelan. Suaranya serak tapi tenang. "Jika kau menonton ini, berarti ibuku benar-benar kehilangan hati nuraninya." Ia menunduk sejenak, lalu menatap kamera lagi. "Aku tahu kau akan memaafkannya, karena itulah dirimu. Tapi maafmu bukan berarti dia layak mendapatkannya." Aku menahan napas. "Dengar, Rin, aku tak pernah benci ibuku, tapi aku kecewa, sangat kecewa. Ia melihatmu sebagai ancaman, bukan karena kau ambisius, tapi karena kau jujur, karena kau tak butuh hartanya untuk merasa berharga." Ia tersenyum kecil, dan itu yang paling ia takuti. Layar berubah. Kini muncul dokumen resmi dari notaris terdaftar. Surat wasiat Adrian Pranoto, ditandatangani 3 bulan sebelum kematiannya. "Aku mewariskan seluruh aset pribadiku, termasuk hak atas rumah Cipete, saham di perusahaan konstruksi milikku, dan dana pensiun, kepada Keisha Pranoto, di bawah perwalian Arini Suryadi, hingga ia berusia 18 tahun. Dan jika terjadi upaya pengalihan ilegal, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap kalian berdua, maka seluruh warisan otomatis beralih ke Yayasan Perlindungan Anak Adiwangsa, yang kau tahu dikelola oleh ayahmu." Aku menutup mulutku, terkejut. Adrian tahu. Ia tahu siapa aku sebenarnya. Ia selalu tahu. Video kembali ke wajahnya. "Aku tak pernah mengungkapnya, Rin. Karena aku ingin kau memilih. Bukan karena kewajiban, tapi karena keinginanmu sendiri. Tapi sekarang, aku membebaskanmu. Kalau kau harus kembali ke Adiwangsa, lakukan. Kalau kau harus menghancurkan ibuku, lakukan. Karena kau tak lagi berutang apapun padanya. Kau hanya berutang pada Keisha, kehidupan yang layak, cinta yang utuh, masa depan yang aman." Air mataku mengalir deras, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan pelepasan. 8 tahun aku menahan diri, 8 tahun aku menelan rasa sakit demi menjaga janji. Tapi Adrian, suamiku yang bijak, justru memberiku izin untuk berhenti menjadi korban. Layar terakhir menampilkan satu kalimat, ditulis dengan tulisan tangannya yang khas. "Kau bukan bayangan siapapun, Rin. Kau adalah matahari yang memilih bersinar dari balik awan." Aku menutup laptop. Di luar, lampu-lampu kota menyala gemerlap. Tapi kali ini, aku tak lagi melihatnya sebagai dunia yang asing. Aku melihatnya sebagai kerajaan yang dulu kutinggalkan, dan kini siap kurebut kembali. Ponselku bergetar. Pesan dari Nadia. "Rapat darurat grup Adiwangsa digelar besok pagi. Ayah Anda menunggu kehadiran Anda, bukan sebagai menantu yang hancur, tapi sebagai putri mahkota yang pulang." Aku menatap cermin di seberang ruangan. Rambutku acak, wajahku pucat, bajuku lusuh. Tapi di mataku, ada nyala yang tak bisa dipadamkan lagi. Keesokan harinya, aku memanggil penata rias pribadi keluarga, seseorang yang dulu ku kenal saat masih tinggal di mansion Adiwangsa di Puncak. Ia datang diam-diam, membawa koper berisi kebaya sutra, batik kontemporer, dan sepasang sepatu high heels dari kulit ular. Semua rancangan desainer ternama Indonesia dibuat khusus untuk perempuan yang lahir untuk memimpin. Saat ia mulai menyisir rambutku, aku berbisik, "Berikan aku tampilan yang layak untuk seorang ratu yang kembali." Ia mengangguk, lalu tersenyum. "Sudah waktunya, Nyai." Dan di balik cermin itu, aku tak lagi melihat perempuan yang diusir di tengah hujan. Aku melihat Arini Suryadi, pewaris tunggal grup Adiwangsa, ibu yang tak akan lagi membiarkan anaknya disakiti, dan istri yang kini melanjutkan misi terakhir suaminya. Membawa keadilan, bukan dendam. Malam itu, Grand Ballroom Adiwangsa di lantai 53. Grand Adiwangsa Plaza, gedung pencakar langit yang menjadi mahkota bisnis keluargaku, disulap menjadi taman malam ala Jawa. Lampion kertas berbentuk capung menggantung di langit-langit kaca, lantai marmer putih dipenuhi karpet merah berlapis emas, dan di sudut ruangan, gamelan kecil dimainkan oleh musisi dari Solo. Ratusan tamu bergaun panjang dan mengenakan kebaya mewah berdesis pelan,
gelas kristal berdenting, parfum mahal menari di udara. Di tengah keriuhan itu, Lydia bersinar, seperti biasa. Ia duduk di meja VIP, mengenakan kebaya encim merah darah dengan sulaman benang perak berbentuk naga, anting giok sebesar ibu jari, dan kalung mutiara yang konon pernah dipakai oleh permaisuri keraton. Di sekelilingnya, para sosialita menyipitkan mata, memuji selera fashionnya, gaya hidupnya, keberaniannya, menyingkirkan menantu tak berguna yang mencoba merebut warisan keluarga. Lydia tersenyum puas, menyesap anggur putih dari gelas kaki tinggi, gelas yang harganya lebih mahal dari sepeda motor. Perempuan itu bahkan tak punya pekerjaan, katanya pada seorang istri direktur BUMN. Tapi berani-beraninya mengklaim rumah Adrian, seperti gelandangan yang mengaku bangsawan. Tawa kecil mengalun. Mereka tak tahu. Mereka tak pernah tahu. Tepat pukul 8 malam, lampu ballroom perlahan meredup. Sorotan cahaya kuning keemasan jatuh ke pintu utama. Musik gamelan berhenti. Obrolan terhenti. Semua mata menoleh. Di ambang pintu, berdiri seorang perempuan. Ia mengenakan kebaya kutu baru modern dari sutra putih gading, dihiasi bordir emas motif kawung, simbol keseimbangan dan kebijaksanaan. Kain batiknya parang rusak, warna hitam pekat dengan garis emas, dipadukan dengan selendang sutra merah, marun yang menjuntai elegan di bahunya. Rambutnya disanggul gelungan klasik Jawa, dihiasi tusuk konde perak bertahtakan rubi kecil. Di tangannya, tidak ada tas mewah, hanya sebuah map kulit cokelat tua bertuliskan, Grup Adiwangsa, Rahasia Dewan. Langkahnya tenang, percaya diri, tak terburu-buru. Dan di matanya, bukan kemarahan, bukan dendam, tapi kewibawaan yang lahir dari penderitaan yang telah diatasi. Aku, Arini Suryadi, telah kembali. Di belakangku, 2 eksekutif wanita berjas hitam, salah satunya Nadia, berjalan setengah langkah di belakang, seperti pengawal kerajaan. Di luar, Rolls-Royce Phantom hitam mengilap dengan plat nomor khusus ADW01 terparkir di depan pintu utama, sopir berseragam rapi menunggu dengan topi pet. Kerumunan mulai berbisik. Siapa dia? Itu, bukan Putri Adiwangsa yang dulu menghilang? Tapi katanya dia menikah dengan laki biasa, hidup miskin di pinggiran. Lydia menatapku. Awalnya bingung, lalu curiga, lalu membeku. Matanya membelalak, tangannya gemetar. Gelas anggur terlepas, jatuh berdentang di lantai marmer. Cairan bening menyebar seperti darah yang tak terlihat. Aku berjalan perlahan menuju meja VIP-nya. Setiap langkah terdengar seperti dentuman gong. Tamu-tamu membuka jalan, tunduk hormat, karena mereka tahu. Mereka tahu siapa aku, dan mereka tahu malam ini bukan malam pesta, tapi malam penghakiman. Berhenti tepat di depan Lydia. Aku menatapnya. Tak marah, tak mengejek, hanya tenang. "Selamat malam, Ibu," kataku, suaraku rendah, namun terdengar jelas di seluruh ruangan yang sunyi. "Maaf aku telat. Tadi sedang mengatur pengalihan aset kembali ke nama yang sah, termasuk hotel ini. Oh, dan malam ini, seluruh keuntungan gala dinner akan disumbangkan ke Yayasan Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Atas nama Keisha Pranoto." Lydia membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Wajahnya pucat pasi. Di dadanya, bros merak yang dulu ia kenakan saat mengusirku, kini terasa seperti timah panas. Aku menunduk sedikit, berbisik hanya untuknya. "Kau pikir aku sampah, Ibu, tapi kau lupa. Sampah tak bisa memiliki hotel mewah, sedangkan aku yang membangunnya." Di saku jas Nadia, ponsel bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar. Transfer aset rumah Cipete ke Keisha Pranoto sudah diverifikasi notaris. Status SAH. Aku berbalik, berjalan kembali ke pintu utama, tak menoleh lagi. Di balikku, aku dengar Lydia menjerit pelan, kursinya jatuh, orang-orang berkerumun. Tapi aku tak peduli. Aku telah mengambil kembali nama, martabat, dan takdirku. Dan ini baru permulaan. Di luar, angin malam berhembus lembut. Aku menarik napas dalam.
Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku merasa utuh. Pagi itu, matahari menyinari Jakarta dengan hangat, seolah langit ikut merayakan kembalinya keadilan. Aku datang ke rumah Cipete, bukan dengan amarah, tapi dengan surat kuasa resmi, sertifikat asli, dan 2 pengacara dari firma hukum terkemuka yang dulu sering menangani kasus korporasi Adiwangsa. Di belakangku, 2 petugas keamanan internal, bukan satpam biasa, tapi mantan pasukan pengamanan presiden, berdiri tegap, siap menjaga ketertiban. Pintu rumah terbuka perlahan. Bukan oleh Lydia, tapi oleh Bu Surti yang matanya berkaca-kaca. "Nyi Arini, terima kasih," bisiknya. Suaranya gemetar. Ibu sudah tidak seperti dulu. Sejak berita itu tersebar, dia marah terus, memecat semua pembantu, bahkan menendang kucing tetangga. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih sudah menjaga rumah ini, Bu." Masuk ke dalam. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Rumah ini masih sama. Lantai marmer, lukisan abstrak di dinding, lampu gantung kristal. Tapi atmosfernya berubah. Dulu penuh cinta, kini penuh kebencian yang mengendap di setiap sudut. Lydia duduk di ruang tamu, mengenakan daster sutra yang sama seperti hari pengusiran. Riasannya tebal, tapi tak mampu menyembunyikan matanya yang sembab dan tangan yang gemetar. Di meja kopi, tumpukan surat peringatan dari bank, notaris, dan kantor polisi, semua menuntut penjelasan atas transaksi ilegal yang ia lakukan. Ia menatapku, lalu tertawa, tapi tawanya patah, seperti kaca retak. "Kau datang untuk pamer ya? Untuk tunjukkan betapa kau hebat sekarang? Pergi. Rumah ini milikku. Adrian meninggalkannya untukku." Aku berjalan perlahan, duduk di kursi seberangnya, tepat di tempat Adrian dulu duduk saat membaca koran pagi. "Adrian meninggalkan rumah ini untuk Keisha," kataku tenang. "Dan kau tahu kenapa kau tak bisa menjualnya? Karena sertifikat yang kau pegang, yang kau tunjukkan ke notaris, ke calon pembeli, ke teman-temanmu, adalah palsu." Aku mengeluarkan map kulit dari tas. "Ini sertifikat asli. Dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan, ditandatangani notaris resmi, dan diakui oleh Kementerian ATR BPN. Atas nama Keisha Pranoto, lahir 12 Agustus 2019, warisan dari almarhum Adrian Pranoto." Lydia merebut map itu, membuka dengan kasar. Matanya menyapu dokumen, tanda tangan, stempel, nomor register. Wajahnya memucat. Ia membalik-balik, mencari celah, tapi tak ada. Semuanya asli. Sempurna. Sah. "Tidak. Tidak mungkin," jeritnya. "Aku yang mengurus semua. Aku yang tanda tangan. Adrian tak pernah." "Adrian tahu kau akan begini," potongku. "Jadi sebulan sebelum ia meninggal, ia mengganti sertifikat asli. Ia tahu kau akan mencoba menjual rumah ini begitu ia tiada. Dan ia melindungi kami, meski kau adalah ibunya sendiri." Lydia terdiam. Tangannya jatuh. Map itu terlepas, jatuh ke lantai. Aku berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap taman. Tempat dulu aku dan Adrian menanam pohon mangga kecil untuk Keisha. Sekarang, pohon itu tumbuh tinggi, berbuah lebat. "Kau pernah bilang aku sampah yang mengotori rumah ini," kataku masih membelakangi. "Tapi kau lupa, sampah tak bisa memiliki properti senilai 35 miliar rupiah. Sedangkan aku bahkan bisa membeli seluruh blok Cipete jika kuinginkan." Aku berbalik, menatapnya langsung ke mata. "Tapi aku tak mau itu. Aku hanya mau satu hal. Keisha bisa pulang ke rumahnya tanpa takut diusir oleh neneknya sendiri." Lydia menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena penyesalan, tapi karena kehilangan kendali. Kau selama ini menyembunyikan siapa dirimu." Aku mengangguk. 8 tahun. Aku rela jadi guru les, makan nasi sisa, tidur di teras masjid, demi cinta pada suamiku. Tapi kau menginjak-injak cinta itu seperti lumpur. Aku berjalan mendekat, berdiri tepat di depannya. "Kau punya 2 pilihan, Lydia. Pertama, serahkan semua dokumen palsu, akui kesalahanmu, dan pergilah dari rumah ini dengan diam, tanpa skandal. Kedua, aku laporkan kau ke Bareskrim
atas penggelapan dana yayasan, pemalsuan dokumen, dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dan percayalah, media akan menghancurkanmu lebih kejam daripada yang pernah kau lakukan padaku. Ia menatapku, mulutnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tak punya kata-kata. Di kejauhan, suara mobil datang. Nadia turun, membawa koper kecil, berisi pakaian Lydia, perhiasan, dan paspor. Kami sudah pesan tiket kereta ke Bandung, kata Nadia. Panti Jompo Sumber Waras menunggu, atas permintaan keluarga. Lydia terhenyak. Panti Jompo? Aku bukan orang tua renta. Secara hukum tidak, jawabku tenang. Tapi secara moral, kau kehilangan hak untuk disebut manusia yang layak mengasuh cucu. Aku berbalik, berjalan ke pintu. Sebelum keluar, aku berhenti, lalu berkata pelan, tapi cukup keras untuk didengar. Kau tak pernah melihatku, Lydia. Tapi mulai hari ini, seluruh Indonesia akan melihatku. Dan di luar, di bawah pohon mangga yang rindang, aku menunggu Keisha, yang kini berlari dari mobil, tersenyum lebar, siap pulang ke rumahnya yang sesungguhnya. 2 minggu berlalu sejak Lydia meninggalkan rumah Cipete dengan kepala tertunduk. Bukan karena malu, tapi karena tak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Ia pergi dengan 1 koper, paspor, dan sisa uang tunai dari dompet mewahnya yang dulu selalu penuh dengan kartu kredit platinum. Tak ada yang mengantarnya, tak ada yang melambaikan tangan. Bahkan sopir pribadinya, yang selama ini setia, telah mengundurkan diri sehari sebelumnya, setelah melihat rekaman video Keisha yang berdiri di tengah hujan. Tapi kejatuhan Lydia tak berhenti di situ. Semuanya dimulai dari 1 unggahan. Seorang mantan sopir pribadinya, yang kini bekerja di perusahaan logistik milik Adiwangsa, mengirimkan rekaman ponsel ke media sosial. Cuplikan Lydia berteriak kasar pada Keisha, menyebutnya anak jalanan, lalu memerintahkan satpam untuk jangan biarkan dia masuk, meski mati di luar. Video itu viral dalam hitungan jam. Ganda Justice for Keisha, ia nenek kejam, janen dan sosialita tanpa hati tagar itu menyebar seperti api di padang ilalang. Media online berebut memberitakan. Stasiun televisi menayangkan segmen khusus, Wajah Gelap Elit Jakarta, saat status sosial mengubur kemanusiaan. Para selebriti yang dulu sering muncul di foto arisan bersamanya, kini diam 1000 bahasa. Beberapa bahkan menghapus semua unggahan yang menyertakan wajah Lydia, seolah ia tak pernah ada. Yang paling menyakitkan baginya, teman-teman arisannya sendiri yang menghancurkannya. Ibu Ratna, sahabat dekat yang dulu selalu memuji gaya hidup mewah Lydia, kini berkata di podcast populer, "Aku tak pernah tahu dia sekejam itu. Kalau tahu, aku tak akan pernah minum kopi di rumahnya." Ibu Dian, ketua komunitas sosialita Jakarta Elite Circle, mengumumkan lewat Instagram Story, "Kami secara resmi mengeluarkan new panen. Lydia Pranoto dari kelompok, nilai kami, keluarga, cinta, dan kepedulian, bukan kekejaman." Ironi yang pahit, orang-orang yang dulu memujanya karena kekayaan, kini membuangnya karena kehilangan kekayaan dan harga diri. Tapi dunia tak berhenti di media sosial. Sebagai CEO sementara perusahaan konstruksi Adrian, yang kini kugabungkan dengan divisi properti Adiwangsa, aku menginstruksikan tim legal untuk melaporkan Lydia ke Bareskrim Polri atas 3 dakwaan berat, pemalsuan dokumen, sertifikat tanah dan akta notaris, penggelapan dana yayasan keluarga sebesar 4,2 miliar, kekerasan psikologis dan fisik terhadap anak di bawah umur, pasal 76D UU Perlindungan Anak. Penyidik segera menggeledah rekeningnya, semua rekening pribadi, rekening yayasan, bahkan rekening belanja online dibekukan. Mobil mewahnya disita, Mercedes Maybach, Range Rover, dan Rolls-Royce Phantom hitam, yang dulu sering ia pamerkan di Instagram dengan caption, "My baby, worth more than your salary." Kini, mobil itu diparkir di halaman kantor polisi, tertutup terpal biru, menjadi simbol kejatuhan yang tak bisa disembunyikan. Aku melihat fotonya di surat kabar pagi. Lydia berdiri di depan mobilnya yang disita, memegang tas tangan mewah yang kini terasa seperti beban. Riasannya luntur, rambutnya kusut, matanya kosong, seperti boneka yang tali penggeraknya telah putus,
Tapi aku tak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Karena keadilan bukan tentang menghancurkan, tapi tentang mengembalikan keseimbangan. Sore itu, aku duduk di teras rumah Cipete bersama Keisha. Ia sedang mewarnai gambar keluarga. Ayah, ibu, dan dia di bawah pohon mangga. "Bu, Nenek, di mana sekarang?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengelus rambutnya. "Dia tinggal di tempat yang tenang, sayang. Jauh dari hiruk-pikuk." Dia menyesal, Bu. Aku menatap langit yang jingga. "Kita tak perlu tahu, Keisha. Yang penting, kau tak perlu takut lagi." Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Jakarta bergerak seperti biasa, cepat, keras, tak peduli. Tapi di rumah kecil ini, ada kedamaian yang akhirnya kembali utuh. Namun, sesuatu masih mengganjal. Lydia belum benar-benar menerima konsekuensi penuh. Dan aku tahu, pengadilan belum selesai. Musim hujan telah berlalu. Langit Jawa tengah biru bersih. Udara sejuk menyapu wajah seperti sentuhan tangan ibu yang lama tak kujumpai. Di desa kecil di lereng Gunung Merbabu, tempat Adrian dilahirkan dan dimakamkan, rumah warisan keluarganya kini hidup kembali. Dinding kayu jati yang dulu retak, kini diperbaiki dengan cinta. Halaman yang dulu ditumbuhi ilalang, kini dipenuhi bunga kenanga, melati, dan pohon mangga yang rindang. Buahnya lebat, harumnya menenangkan jiwa. Di bawah pohon itu, aku duduk di atas tikar pandan, memeluk Keisha yang tertidur lelap di pangkuanku. Wajahnya tenang, napasnya pelan. Tidak ada lagi bayangan ketakutan. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang hujan dan suara bentakan. Keisha kini bersekolah di SD negeri desa. Gurunya ramah, teman-temannya polos, dan setiap pagi ia berjalan kaki sambil membawa bekal nasi uduk bungkus daun pisang. Ia tak tahu bahwa ayahnya dulu arsitek ternama, atau bahwa ibunya adalah pewaris tunggal salah satu dinasti bisnis terbesar di Asia Tenggara. Dan aku tak berniat memberitahu, belum waktunya. Ia layak tumbuh sebagai anak biasa, yang belajar nilai kejujuran dari bermain di sawah, bukan dari pelajaran etika korporat. Di sisi lain kota, Lydia menjalani hari-harinya di Panti Sosial Tresna Werda, Sumber Waras, Bandung. Setelah persidangan yang singkat, karena bukti begitu kuat dan tak seorang pun bersedia menjadi saksi pembelanya, ia dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun, wajib lapor, dan denda miliaran rupiah yang tak mampu ia bayar. Asetnya disita seluruhnya. Bahkan cincin kawinnya pun dilelang untuk menutupi sebagian kerugian yayasan. Kini, ia tinggal di kamar kecil berdinding putih, berbagi kamar mandi dengan 7 lansia lain. Makanannya nasi sederhana dengan lauk tempe atau telur. Tak ada Instagram, tak ada arisan, tak ada pujian, hanya keheningan, dan bayangan masa lalu yang tak kunjung pergi. Kemarin, surat datang padaku, ditulis tangan, di atas kertas buram dari panti jompo. Hari ini, aku tak meminta maaf, karena maafku tak cukup. Tapi izinkan aku tahu, apakah Keisha baik-baik saja? Lydia. Aku menatap surat itu lama. Lalu, tanpa sepatah kata, aku memasukkannya ke dalam amplop baru dan menyertakan satu foto. Keisha sedang tertawa di bawah pohon mangga, memegang buah mangga matang di tangannya, mengenakan kebaya kecil berwarna kuning, hadiah ulang tahun dariku. Aku tak menulis balasan, tapi aku mengiriminya kenangan yang utuh, tanpa kebencian, tanpa dendam. Karena anakku layak punya nenek dalam kenangan, meski tak dalam kehidupan nyata. Malam itu, setelah Keisha tidur, aku berjalan sendiri ke makam Adrian. Batu nisannya sederhana, hanya bertuliskan namanya dan tanggal lahir kematian. Aku meletakkan bunga kenanga di atasnya, lalu berbisik, "Kau menang, Adrian. Cintamu melindungi kami, bahkan setelah kau pergi." Angin berhembus pelan, daun-daun berbisik, dan untuk sesaat, aku merasa ia tersenyum. Keesokan harinya, ayah, Raden Mas Suryadi, datang. Ia tak membawa rombongan, tak membawa mobil mewah, hanya sepeda motor tua, kopiah hitam, dan tas kain berisi oleh-oleh, dodol Garut, teh Jawa, dan foto lama keluarga kami waktu aku masih kecil. Ia duduk di teras, menatap Keisha yang sedang bermain layang-layang
dengan anak tetangga. Kau memilih jalan yang sulit, Rin, katanya pelan. Tapi kau pulang dengan hati yang utuh. Itu yang paling ayah banggakan. Aku memeluknya erat untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Dan di pelukannya, aku merasa seperti anak kecil lagi. Dilindungi, dicintai, diterima. Sore itu, Keisha berlari mendekat, wajahnya berdebu, rambutnya acak-acakan. Ia melompat ke pangkuanku, lalu berbisik, "Ibu, aku sayang ibu selamanya." Aku memeluknya erat, mencium keningnya yang hangat. Dan ibu akan selalu menjagamu, nak. Tak peduli badai sebesar apapun datang. Di bawah pohon mangga yang rindang, di antara desau angin dan suara jangkrik sore, kami duduk berdua, ibu dan anak, tidak sebagai korban, tidak sebagai pewaris takhta, tapi sebagai keluarga yang akhirnya utuh kembali. Dan di kejauhan, langit senja menyala jingga, seperti janji bahwa setelah badai selalu ada cahaya.